Yang pertama, sudah pasti itu ada uangnya di situ. Karena yang ini lebih nggak ganggu aktivitas saya pribadi. Usaha ini bisa dikerjakan sekitar jam kerja itu per hari cuma 1 jam. Dan di jam lain saya bisa melakukan aktivitas lain. Pas awal dulu saya sendiri kan awalnya cuma memang 100.000. Kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah tembus terakhir nih. Bulan-bulan kemarin udah tembus 7,6 sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zegi Lopez Dias. Saya merupakan CEO dan founder dari Pinsekta. Usaha saya saat ini adalah peternakan serangga. Terutama produk utama dari Pinsekta adalah ulat Jerman. Ulat Jerman ini berguna untuk pakan dari ikan, unggas, dan reptil. Kebanyakan konsumen kami adalah para penghobi, juga para toko-toko reptil, akuarium, dan unggas. Sebelumnya, awal mulanya nih, saya sendiri memiliki bisnis lobster air tawar. Lobster air tawar itu dimulai pada tahun 2019 akhir, pas masa COVID. Dan sering berjalannya waktu, saya menjadikan ulat Jerman sebagai bisnis lanjutan dari lobster air tawar. Karena ulat Jerman ini pada awalnya merupakan pakan dari lobster air tawar. Dan setelah dicek nih di YouTube cara cara memperbanyaknya tanpa harus beli lagi, saya sendiri belajar tentunya dari tahap awal, pembibitan, pembesaran, semuanya belajar otodidak dari YouTube. Ulat Jerman ini termasuk hewan yang cepat berkembang biak. Pakannya pun murah, terutama karena pakannya bisa menggunakan limbah sayur segar, bisa pakan ayam termasuk pur atau dedak, bisa ampas tahu yang sudah difermentasi, juga karena kos kos biaya untuk pembesaran dan perkembangan dari ulat Jerman ini termasuk rendah daripada ternak-ternak yang lain. Ulat Jerman ini termasuk hewan yang cepat panen. Karena masa panen itu sekitar 3 bulan panen. Dia dari awal pemijahan, pembesaran hingga size layak panen itu dia udah bisa dipanen 3 bulan. Itu untuk tahap yang pertama. Sedangkan untuk tahap selanjutnya bisa nyusul sekitar 15 hari. Jadi yang bikin lama itu cuma tahap yang pertama. Sedangkan yang selanjutnya kita bisa nyusul per 2 minggu. Jadi dalam sebulan itu kita bisa panen 2 kali. Kalau kami menjual kisaran 80.000 sampai 90.000. Itu pun kalau harga toko. Kalau ecer kami menjual dari harga 15.000 sampai 100.000. Iya, 15.000 itu sekitar untuk 1 ons. Nanti kalau yang seperempat bisa 35.000, yang setengah kilo bisa 60.000, sekilo bisa 100.000. Kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah tembus terakhir nih. Bulan-bulan kemarin udah tembus 7,6 sebulan. Sedangkan pas awal-awal kami merintis itu bisa nggak kehitung karena pas awal kami merintis kan belum ada pelatihan, belum ada pendidikan keuangan, literasi keuangan itu kami belum ada. Jadi karena udah ikut suatu program dari Kota Padang dan Prestasi Junior Indonesia, ada pelatihan bisnis, pelatihan keuangan, pelatihan pemisahan keuangan bisnis dan pribadi. Dari situ kami perlahan udah bisa menaikkan omset. Karena dari awal program kami ditarget. Karena ditarget nih kenaikannya dari
berapa per bulan. Jujur saya pribadi pas awal program kan minus 1 juta kalau nggak salah. Setelah itu target bisa nggak naik dapat 1 juta. Target lagi 500 ribu per bulan. Bisa nggak? Saya bisain aja. Padahal kan belum tentu tercapai targetnya kan. Alhamdulillah karena di target kayak gitu, jadi termotivasi untuk lebih berusaha lebih lebih keras dan naik lagi omsetnya terus. Target, target, target sampai akhir program kemarin, akhir programnya itu bulan bulan Februari. Ya, bulan Februari kalau nggak salah. Pas akhir program itu kami sendiri udah capai 4,6 juta dan berkembang sampai sekarang. Ya, kalau dari pendidikan sih, saya sendiri nggak nyambung sama yang diusahakan. Karena saya merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UNAN, kan nggak nyambung sama yang dari jatuhnya ke bisnis awalnya lobster. Ini langsung jadi bisnis pakan gula Jerman, seharusnya kan peternakan. Karena lebih ke hobi sih. Kan hobi, dari hobi coba-coba, coba dulu, habis itu terima tantangan orang, ditantang bisa nggak berkembang. Kita harus nge-upgrade diri kan. Bisa, ternyata setelah dijalani bisa. Walaupun praktek di awal trial error tuh di tahun awal tuh pasti ada. Sampai sekarang pun masih trial error kan. Ada beberapa yang nggak bisa. Soalnya untuk scale up itu kan butuh ilmu yang pas. Kita harus ada kendala, misal kematian ada kendala, mau upgrade nambah 100 kotak ada kendala lagi. Yang pertama sudah pasti itu ada uangnya di situ. Karena yang ini lebih nggak ganggu aktivitas saya pribadi, usaha ini bisa dikerjakan sekitar jam kerja itu per hari cuma 1 jam. Dan di jam lain saya bisa melakukan aktivitas lain. Kalau ini kan bisa sejam, bisa ditinggal, nanti pas dikelolanya pas lagi makan, ngasih makan pagi, sama ngasih makan malam. Setelah itu nanti jam kerja yang sibuk itu pasti di weekend. So ada masa panen. Itu nanti ada proses pemanenan, sortir, pengiriman, pengantaran. Semuanya ada di weekend. Kalau dibilang susah, enggak juga sih Bang. Dia harus di gimana ya? Harus suatu usaha itu harus dicintai dulu. Suka kita enggak. Jangan pas dari awal itu kalau motivasinya udah nyari untung dulu, pasti saya pastikan itu pasti gagal. Soalnya kita harus suka dulu sama usaha, kita jalani, berkembang. Soalnya kalau kita udah suka, walaupun gagal, kita akan coba lagi. Saya sudah pernah kematian massal juga sering. Udah mati, udah berharap panen nih. Ada hama dulu yang panen, ada tikus dulu yang panen. Tikus dulu yang panen. Kita udah nunggu, padahal kita udah prepare nih jadwal panen bulan sekian, weekend pulang. Ketika di kandang, sebelum weekend tikusnya udah panen duluan. Dia udah tiduran di situ kan. Kita harus kuat-kuatin mental dan harus banyak sabar. Kalau kami pas awalnya make kotak triplek. Triplek itu ukuran 60 kali 40 kali 10. Di bagian dalamnya kami kasih lakban supaya licin dan ulat atau kumbangnya nggak manjat. Tapi kelemahan dari triplek, dia bisa jebol dan lapuk. Soalnya kan pakan ulat Jerman ini kan basah. Kena kayu, kena triplek dia akan lembab, lama-lama juga jebol. Makanya setelah terkumpul dana, saya memutuskan untuk beli yang kotak plastik. Walaupun kos awalnya termasuk berat sih. Kalau menurut saya sih berat pas awal. Karena harus beli per 20, per 100, harus di stok banyak.
Tapi untuk keuntungan dari kotak plastik, dia perawatannya lebih mudah. Karena setelah panen, dicuci steril, jemur, bisa dipakai lagi. Jadi cuma perawatannya lebih gampang dan uang keluar untuk selama perawatan tuh nggak ada. Cuma untuk nyuci sama sabun aja. Kalau pakan kan saya sendiri bisa ngambil dari pasar. Ada yang sayur-sayur yang udah reject biasanya. Tapi kan kadang ada kendalanya kalau sudah sayur reject itu dia cepat busuk. Dan makanya kalau lagi musim panen tuh, contohnya di Alan Panjang, saya jemput sayur-sayur yang murah, lagi murah sayur. Soalnya kos maksimal itu per kilo saya hitung harus 2.000 per kilo. Sedangkan kalau dibeli di pasar bisa 5.000, 6.000. Kalau masih sekilo 2 kilo kan masih oke. Kalau udah pakan 50 kilo kan terasa beratnya. Makanya kami kalau sayur itu lagi musim musim sayur, biasa kami langsung ke petani. Sayur dari petani itu biasanya dibeli dengan harga yang layak lah kami, nggak dibeli harga yang di bawah pasar. Soalnya kalau di bawah pasar mereka biasanya mereka buang juga, nggak mau mereka menjualnya. Mereka memilih membuang daripada menjual. Dan kalau ingin pakan penggemukan, saya sendiri biasanya pakai yang fermentasi ampas tahu. Bisa fermentasi ampas tahu, ampas singkong, sagu, dia bisa. Tapi harus setiap pakan itu harus difermentasi dulu biar gampang dicerna oleh ulat. Kan kendala dari ulat Jerman ini kan dia sering sakit perut. Sakit perut nanti dia perutnya pasti lunak. Dia kalau lagi sakit perutnya lunak. Kalau lagi sehat tuh perutnya keras tuh. Dan jalannya gesit. Kalau lagi sakit perut dia rebahan sama kayak kita orang kan. Sakit perut pasti rebahan. Udah sakit perut nanti lemas, udah paling tahannya seminggu. Udah mati nanti. Kalau sakit biasanya kami buang. Iya, bukan dipisahkan per itu ya, langsung dipisahkan satu kotak itu dibuang. Makanya kalau di kandang kami satu lagi yang di Batu Sangkar, itu enak, bisa dikasih ke lobster, dikasih ke ikan di kolam, dikasih ke ayam, jadi nggak rugi, nggak ada ruginya sih. Kalau yang pribadi ada dua, sedangkan saya sendiri juga Pinsekta membuka sistem kemitraan, sampai bulan ini terakhir sudah tembus 22 orang mitra. Dari Aceh ada, Aceh satu, Pekanbaru satu, di Jambi ada dua, Damasraya ada dua, sisanya di Sumatera Barat. Itu dari kami sengaja ngerangkul peternak itu supaya suplai barang tahunan itu lancar. Soalnya saya sendiri sudah pernah sendiri nih. Kan ini baru buka mitra ini baru Juli. Masih baru kan. Sebelumnya masih sendiri. Iya. Kan kalau tipikal kalau di sini nih kalau udah ada yang produksi, ada yang nampung, biasanya berebut untuk join. Soalnya kalau yang saya sendiri, saya cuma cukup memenuhi kebutuhan itu 6 bulan. Permintaan itu pas lagi 6 bulan itu kan musim kemarau. Itu permintaan lagi tinggi itu musim kemarau. Saya sendiri cukupnya untuk 6 bulan, sedangkan 6 bulan lagi kosong. Makanya untuk menjaga suplai tahunan, saya buka sistem kemitraan. Kalau yang penjualan lebih ke untuk sekarang masih ke penghobi. Penghobi, toko-toko, toko-toko banyak. Sedangkan saya sendiri masih jualnya online. Sedangkan online aja masih kekurangan bahan. Saya belum berani untuk itu door to door. Kayak sales nawarin nawarin ke toko-toko, Pak butuh barang nggak? Pak butuh barang nggak? Soalnya kalau sempat diiyain, pasti rutin tuh. Insya Allah rutin nanti tokonya. Dan kendalanya suplai barang kami kurang nanti. Ya, makanya kami lebih ke yang butuh aja di online, yang buka online. Bang butuh barang, kirim bang, bisa tolong kirimnya bisa.
Soalnya kan kalau udah toko dia biasanya per minggu itu habis 2 kilo. Sedangkan di Padang Padang aja udah banyak toko. Ini kan butuh butuh banyak toko, butuh banyak supply. Kalau keputus, toko itu nggak ambil lagi. Itu kendalanya. Makanya harus ke supply-nya harus banyak. Terus banyak dulu. Ya, kalau yang saya tahu, yang saya pernah jalani juga, ulat ini ada macam-macam. Ada yang maggot. Maggot itu kan dari BSF, lalat lalat soldier, lalat prajurit hitam. Dia harus produksinya harus banyak itu kalau yang maggot. Dan kondisi kondisi tempat kandangnya nggak bisa di perumahan karena kan nampung sampah ya. Pakannya harus sampah. Kalau masih sedikit-sedikit oke lah. Kalau udah produksi massal dia harus harus izin izin tetangga, harus jauh dari pemukiman, minimal 1,5 kilo dari pemukiman tuh kandangnya kalau maggot. Kalau maggot kan gizinya termasuk juga tinggi, dan target pasarnya itu juga peternak ikan, peternak, lebih ke peternak bukan penghobi, karena harganya di bawah harga pelet kan. Dan juga saya juga pernah ulat Hongkong, dan kalau ulat Hongkong ini harus di daerah yang memiliki cuaca dingin, harus sejuk. Kalau Padang tergantung musim. Kalau lagi musim hujan oke lah ternaknya. Kalau lagi musim kemarau kayak habis puasa, apalagi bulan puasa itu pasti panas. Bisa ngilang peternak. Ya, harus harus dipilih-pilih, di daerah tertentu bisa, di daerah ini nggak bisa. Makanya yang saya lebih memilih ulat Jerman, karena ulat Jerman itu bisa stabil sepanjang tahun. Dia nggak harus nunggu panen. Misalnya nggak terlewati masa panennya, dia akan tetap jadi ulat. Bisa 3 bulan nih nggak laku, dia bisa bisa kita keep sampai usia 7 bulan ke atas untuk dijadikan indukan. Sedangkan kalau maggot dia paling sebulan udah jadi itu, jadi lalat, udah berubah jadi lalat. Dan ulat ulat Hongkong pun juga dia dalam 2 sampai 3 bulan dia udah berubah lagi jadi kumbang. Makanya saya memilihnya yang ulat Jerman karena keunggulannya itu. Dan pakannya juga murah di usia. Kalau ulat Jerman ini pakannya di usia 3 bulan ke atas, dia udah hemat makan. Jatuh bangun bisnis itu udah udah sering sih, sampai sekarang pun masih ada beberapa kota yang mati. Kan dari itu pasti rugi, tapi hitungannya tuh nggak rugi sih bang, lebih ke waktu yang kebuang. Jadi kan untungnya kita udah dapat. Misalnya panen 1 kilo 2 kilo mati satu kotak, dari 2 kilo itu kan udah untung. Itu udah untung tuh hitungannya. Makanya kayak kalau lagi ada kematian gitu, saya kasih ke ayam, ke ternak lain kan untung juga, mereka kan makan juga. Yang kendala itu biasanya dari mitra. Soalnya kan mitra kebanyakan nggak ada ternak lain. Mitra itu cuma fokus ke ulat Jerman. Jadi kalau ada kematian itu, biasanya mereka buang atau kasih ke tetangga. Yang kalau ada kendala itu saya sarankan para peternak itu dia harus punya ternak lain kayak ternak ayam, ternak ikan. Jadi misalkan mati, bisa kasih untuk ganti pakan itu kan lumayan bergizi tinggi. Kalau kalau difokusin ya, dia kan kalau kita kebanyakan yang kita sibuk ya, yang kerja kantoran misalnya. Pagi kan bisa tuh ngasih makan habis subuh misalnya. Kasih makan, nanti pulang pulang kerja sore atau malam kasih lagi makan. Jadi lebih lebih nggak ganggu waktu dan bisa jadi pendapatan tambahan yang lumayan. Pas awal dulu saya sendiri kan awalnya cuma memang 100 ribu. Awal kan nyari untuk pakan pakan lobster, ketemu cari-cari di YouTube gimana yang apa ya yang bisa. Ternyata setelah dicari ada toko yang dekat 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 rumah yang ada jual ulat Jerman. Dicoba beli, pertama beli seons. 1 ons tuh pertama beli itu 15 ribu. Setelah coba 15 ribu,
saya cobalah itu, dicek di YouTube gimana memperbanyaknya dengan modal sekian. Kan cup ada, kotak ada. Setelah bisa, kayaknya kurang nih untuk produksi. Ketemulah itu, dicari-cari lagi infonya di grup. Kan pas awal 2000 tahun 2022 kalau nggak salah. Itu lagi banyak peternak habis terbebas dari COVID kan. Kan kan berubah lagi tuh siklus orang. Dari yang rumahan balik lagi ke kantor, tapi ada yang galau tiba di situ yang nggak dapat kantor lagi. Kan tetap nyari usaha lain dia. Pas ketemu, cari-cari info, ketemu ada peternak, peternak mau pensiun. Alasannya pensiun karena dia udah balik kerja lagi. Bang, tolong bang, minta beli di lelangnya semuanya kan hampir hampir sebagian. Ini ada beberapa kotak kayu yang ada di sini kan juga hasil beli dari beliau, ya dari pensiun. Habis dibeli, dicoba, dikembangin lagi dari modal sekian. Mau nggak mau kan ya kita kekurangan modal. Kan dari yang 100.000 itu kan udah berkembang. Cuma untuk nambah kotak, 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 kotak kan nggak mungkin dari biaya 100.000 itu. Kan dari dia per 2 minggu dia harus pindah kotak dia dari siklus perkawinan itu. Misal kita starternya 10 kotak, jadi berarti per 2 minggu kita harus nambah 10 kotak, 10 kotak terus. Itu yang bikin beratnya di kotak, di media karena nyiptain kandang-kandang di atas sendiri kan. Alhamdulillah ada perkembangan tiba di situ sampai sekarang. Karena selanjutnya kan dari program tadi kan, kita manfaatin ngelolain uang yang ada itu. Makanya berkembang setelah omset lumayan, alhamdulillah udah lumayan. Insekta itu kan awal sebelumnya kan dari program ini. Awalnya kan namanya ulat Jerman Padang. Kenapa ulat Jerman Padang? Karena supaya gampang orang cari. Ulat Jerman di Padang di mana? Ya kan? Lebih gampang di Facebook, di Instagram. Lebih gampang cari, kita bikin postingan itu ulat Jerman Padang ada nih. Ada yang nyari-nyari. Tapi setelah ada kan di target itu ada target bulanan. Mau ngapain lagi bulan bulan ini? Ngapain lagi bulan itu? Kepikiran untuk bikin merek Insekta. Apa ya namanya cocok ya? Insekta, Insekta. Jadi Padang Insekta kan jadi Pinsekta. Jadi Pinsekta jadi. Dan bulan kalau nggak salah jadi Pinsekta itu bulan Oktober 2023. Mulailah bikin nama. Setelah itu bikin kami upgrade lagi kan dari Pinsekta bikin PT Perorangan. Jadi namanya PT Pinsekta Berkah Pet. Sampai sekarang ini masih di sosmed sih, Bang. Kami masih ngandelin sosmed. Kalau harapan selanjutnya yang pasti itu saya ingin bisnis saya itu berkembang ke jalur yang tepat. Karena selama ini kan selama di Padang ruang lingkup bisnis itu masih terbatas. Dan saya ngelihat yang di nasional kebanyakan produk-produk yang sejenis seperti yang saya lakukan ini lebih luas pasarnya. Makanya saya tertarik dan berharap ketika agar tahun-tahun ke depannya dalam 3 atau 5 tahun ke depan usaha ini bisa berkembang lebih lanjut, bisa menciptakan beberapa produk turunan dan orang mengenal dulu lah, lebih konsumen yang lebih jauh, bisa bisnis to bisnis, meningkatkan reputasi. Jadi kan kita harus bersabar dulu membangun reputasi di tahun-tahun awal. Jangan kita rusak reputasi kita. Cintai dulu bisnisnya, karena kalau nggak cinta dengan bisnis, kalau gagal kita lebih cepat menyerah. Kendala itu emang di awal. Kalau udah mulus di awal itu kan nggak bisnis namanya. Itu udah warisan, warisan orang tua tuh mulus. Sedangkan kalau yang bisnis itu kan kita memang harus jatuh bangunnya di awal. Ada kendala dihadapi, ada solusi dihadapi. Konsumen ngelihat kita, usaha kita itu kan dari konsistensinya. Konsistensi buka, konsistensi barang ada, konsistensi pelayanan,
sama nggak dari awal dia pelayanan sampai sekarang? Sama-sama baik nggak? Dan kualitas produk juga harus ditingkatkan terus. Kalau ingin bisnisnya berkembang juga, ownernya juga harus berkembang. Jangan kita mengharapkan yang bisnisnya berkembang, tapi ownernya stuck. Mau nggak mau kita harus berkembang sebagai owner, sehingga bisnis kita juga ikut berkembang ke depannya. Kalau harapannya bagi yang pemula itu, perbanyak belajar kalau ingin budidaya apapun. Perbanyak belajar misalnya yang seperti yang saya jalani, kan gula Jerman. Perbanyak belajar apa kendalanya, apa yang dibutuhkan. Jangan langsung nyerah di awal dan jangan langsung mikirin kemana jualnya. Coba dulu untuk memperbanyak supply, perbanyak barang. Insya Allah nanti ke depannya itu konsumen pasti datang sendiri karena kita udah konsisten dari awal. Dan bagi teman-teman yang ingin pesan juga bisa cek IG kami @pinsekta. Kami sudah sering upload juga di sana. Kalau ingin tanya-tanya juga ada di WA kami 0857 6603 6146. Saya Zegi Lovaldias, saya CEO dan founder dari Pinsekta. Terima kasih dan sukses selalu untuk modal awal.